Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang sudah hadir di sini, bagi rekan-rekan Indonesia maupun peserta lain dari berbagai profesi. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, serta pembicara utama kita pada kesempatan kali ini, Ibu Amalia E. Maulana. Kami juga ingin menyapa media partner kami dari kompas.com dan Koran Jakarta. Kami mengundang Anda sekalian untuk mengunjungi website media partner kami di kompas.com dan Koran Jakarta untuk berbagai informasi terkini, termasuk liputan webinar kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Besar harapan kami semua yang ada di Zoom ini dalam keadaan sehat ya dan terus semangat. Selamat datang di Innovasia Webinar Series dengan topik Innovate Your Customer Engagement. Pada sesi kali ini, kita akan belajar bagaimana customer engagement itu penting untuk keberlanjutan usaha kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan strategi customer engagement yang inovatif. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya Syahid Ahmad Said Zakaria. Saya merupakan seorang founder dan CEO dari Kalananti, sebuah platform pembelajaran yang membantu anak-anak usia 4-12 tahun untuk bisa berinovasi sejak dini melalui berbagai program edutainment, education entertainment. Kalananti sendiri dan saya merupakan salah satu partner dari Innovasia, sehingga pada sore hari ini saya diberikan amanah untuk bisa menjadi menjadi moderator di webinar pada sore hari ini. Ya, mungkin selanjutnya. Sebelum kita mulai webinar pada sore hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa nantinya kita akan ada sedikit peraturan ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama, nanti sepanjang jalannya webinar kali ini, kita untuk dokumentasi akan merekam sesi dari awal sampai akhir. Lalu selama sesi berlangsung, seluruh peserta akan dalam mode bisu, dan peserta dapat menuliskan pertanyaan di fitur Q&A pada Zoom webinar ini. Jadi kalau misalkan di tengah nanti ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom Q&A yang tersedia di layar Zoom-nya masing-masing. Dan untuk dons-nya, dimohon untuk para peserta tidak memposting atau menampilkan konten yang bersifat sensitif dan tidak bermoral di kolom komentar. Dan kemudian juga selama sesi tanya-jawab, diharapkan untuk tidak mengajukan pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan topik yang dibahas pada webinar kali ini. Next. Ya. Dan berikut akan kami tampilkan layar Zoom webinar bagi para peserta. Di sana kami sudah melampirkan fitur chat yang dipergunakan untuk komunikasi peserta kepada panelis, juga sebaliknya dari panelis kepada peserta. Untuk kemudian kami juga melampirkan fitur Q&A, jadi nanti sepanjang jalannya sesi webinar, jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di fitur Q&A. Dan berikut merupakan agenda kita pada webinar di sore hari ini. Ya, sekarang kita sedang dalam tahap perkenalan. Di sini nanti kita akan perkenalkan terkait Innovasia, juga pembicara yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya juga ada sesi utama yang pastinya kita tunggu-tunggu, yaitu sesi presentasi dari Ibu Amalia E. Maulana, yang beliaunya sudah hadir di sini, nanti akan saya perkenalkan. Kemudian nanti kita akan ada sesi Q&A dan ditutup di sekitar pukul 15.20 sampai 15.30. Nah, sedikit terkait Innovasia, mungkin untuk peserta yang baru mendengar tentang Innovasia. Jadi Innovasia sendiri merupakan akselerator inovasi untuk startup, perusahaan, dan organisasi. Innovasia berperan sebagai mitra dalam proses inovasi dari awal terbentuknya ide, pembuatan perwarupa atau prototipe, hingga implementasi, validasi pasar, dan pendanaan. Innovasia memiliki beberapa jasa yang ditawarkan, antara lain, next, ada workshop, open innovation,
consulting, dan juga incubation. Innovasia sendiri merupakan salah satu pelopor di bidang design thinking di Indonesia sejak tahun 2015 dengan websitenya designthinking.id. Ya, sejak didirikan pada tahun 2015, Innovasia sudah berkolaborasi dengan berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, sektor bisnis, sektor pemerintahan, hingga NGO. Jika tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait Innovasia, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi Instagram kami di designthinking.id atau juga bisa menghubungi website kami di innovasia.co.id. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memperkenalkan pembicara utama kita pada sore hari ini. Ada Ibu Amalia E. Maulana. Halo, selamat sore, Bu. Halo, selamat sore, Mas. Iya, sedikit ya saya bacakan profil dari Ibu Amalia. Jadi Ibu Amalia ini sendiri merupakan seorang pendiri dan direktur dari Ethnomark Consulting, sebuah konsultan marketing etnografi di Jakarta yang melayani konsultan untuk brand, training in-house, dan riset untuk customer insight dengan etnografi sebagai pendekatan utama. Mungkin dari perkenalan ini ada yang ingin Ibu tambahkan, Bu? Mungkin untuk sebagai perkenalan. Oke, boleh. Jadi kalau tadi Innovasia sebagai design thinking itu dimulai tahun 2015. Kalau Ethnomark Consulting itu dimulainya dari tahun 2009. Jadi jadi mungkin lebih awal karena etnografi marketing itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari design thinking juga. Jadi design thinking itu lebih melengkapi dari sisi proses, sedangkan etnografi in marketing itu merupakan salah satu bagaimana pendekatan untuk memahami sebagai bahan untuk proses dalam design thinking. Jadi saling berkaitan. Seperti itu, Mas. Oke, wah sepertinya hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik ya berarti ya, untuk mengaitkan hal tersebut. Oke, mungkin selanjutnya, terakhir ya, sebelum kami persilakan Ibu Amalia untuk memulai sesinya, ada sedikit informasi untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Boleh nanti melampirkan pertanyaannya itu dengan format nama, strip lembaga institusi perusahaan, strip jenis perusahaan, dan pertanyaan yang diajukan seperti apa. Itu ada di layar sebagai contoh, Fulan, PT Indonesia Merdeka, jasa konsultan bisnis, lalu disusul dengan pertanyaannya. Nanti panitia akan memilih 3 pertanyaan untuk dijawab di sesi tanya-jawab. Demikian kami sampaikan. Sekarang tempat dan waktu sampai 30 menit ke depan kami persilakan kepada Ibu Amalia. Oke, terima kasih. Jadi 30 menit ya, Mas, waktunya. Mas Syahid? Iya, benar, Bu. Oke, 30 menit. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini saya bisa ada di sini bersama dengan semua yang hadir untuk sharing session, dan judulnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Syahid, Customer Engagement Innovation. Saya akan share dulu materi saya. Oke. Sebenarnya kalau dari judulnya sendiri 30 menit nggak mungkin. Ini luas sekali, istilahnya topiknya sangat luas. Tetapi apa dalam 30 menit ini yang bisa saya share dan bahan diskusi dan bahan untuk teman-teman semua nanti berpikir lebih luas dan bisa mencari lagi, mengeksplor dari topik ini. Mudah-mudahan 30 menit ini cukup ya untuk istilahnya titik aja. Oke. Tadi saya tambahkan sedikit tentang saya, mungkin sebagian ada yang sudah kenal, tapi untuk yang belum pernah bertemu saya, selain sebagai director dari Ethnomark Consulting, saya sendiri juga sebagai dosen di BINUS Business School dan di IPMI Business School. Nah, kalau dari pendidikan, background saya adalah dari University of New South Wales, Sydney, Australia. Jadi saya mendapatkan PhD
di bidang marketing, branding, communication dari sana. Dan setelah kembali dari PhD itu, kemudian saya kembali, sebelumnya saya bekerja di industri, pernah di Unilever Indonesia, di Frisian Flag, kemudian di Reckitt. Reckitt itu Dettol ya, Dettol, Harpic, dan sebagainya. Dan pada waktu saya kembali dari kuliah PhD, kemudian saya tidak kembali ke industri, tetapi lebih banyak sebagai konsultan dan juga sebagai dosen. Nah, untuk mengkombinasikan dua hal, karena banyak sekali di industri yang bekerja sebagai praktisi, tetapi mungkin framework dari akademisinya agak kurang. Tetapi saya sendiri juga pernah mengalami bagaimana ada kesulitan pada saat ingin mendapatkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Jadi framework yang ada di akademisi itu membantu mempercepat sebuah istilahnya strategi untuk sampai lebih cepat ke tujuannya. Nah, disinilah saya sekarang sebagai kombinasi dari dua, praktisi tetapi akademisi. Tetapi saya juga boleh bilang saya akademisi karena saya sudah 13 tahun lebih sekarang sebagai akademisi, tetapi dengan background praktisi karena saya sebagai konsultan, saya bertemu secara terus-menerus dengan bisnis. Baik, tadi disebutkan sebagai etnografi ya, karena etnografi yang akan lebih banyak kita bahas hari ini. Dan tadi salah satu dari peserta ada namanya Mas Ido, sampaikan sudah baca buku saya. Mas Ido dari Petra University. Terima kasih banyak ya Mas Ido. Itu saya tulis tahun 2009 deh, kalau nggak salah. Berarti udah lama sekali, dan itu bahan yang akan kita bahas. Udah mulai agak kuno ya Mas ya, tetapi secara filosofinya tetap sama. Oke, sebelum masuk ke dalam etnografi, sebetulnya apa sih yang menjadi dasar dari sebetulnya perusahaan itu perlu berubah? Karena etnografi sendiri sebagian dari perubahan cara berpikir. Jadi etnografi bukan sekedar metode riset, tetapi adalah pendekatan dari company ingin lebih melihat dari kacamata konsumen, bukan kacamata produsen. Karena masih ada orientasi yang produsen oriented. Nah, pada saat kita bilang ini adalah produsen oriented itu masih ada, maka akan sangat berat untuk bisa menerapkan even design thinking sekalipun. Nah, jadi yang pertama kali adalah perubahan mindset. Bagaimana sebuah perusahaan dengan para key person-nya bisa mempunyai mindset, growth mindset, open terhadap new perspektif, bahkan dalam hal ini perspektif dari konsumen yang kadangkala kita berpikir bahwa konsumen tidak terlalu secanggih dari perusahaan, tetapi konsumen itu mempunyai hal-hal yang insightful di mana akan membantu growth dari perusahaan. Untuk bisa memenangkan persaingan, apalagi di zaman sekarang di mana kompetisi semakin ketat, perusahaan harus menjadi customer centric istilahnya, customer centricity. Pada saat customer centricity ini belum didapatkan di dalam jajaran organisasi, khususnya di key person, ini kemudian akan menghambat proses terbentuknya itu tadi competitive advantage dari customer centricity. Karena sebetulnya pada saat perusahaan itu sudah sangat dekat dengan customer-nya, dia mempunyai posisi yang kompetitif dibandingkan kompetitornya. Banyak perusahaan yang mengklaim dirinya sudah customer centric. Bahkan mungkin di dalam website-nya kita bisa lihat vision, mission, dan sebagainya itu udah sangat tampak customer oriented. Tetapi yang kita harus perhatikan bukan yang tertulis, tetapi yang dilakukan. Apakah yang dilakukan itu sudah benar-benar menggambarkan centricity, customer centricity? Karena lebih banyak yang retorika. Makanya di sini judulnya culture or rhetoric. Kalau retorika, berarti kesehariannya sebenarnya masih lebih produsen oriented, lebih kepada mengejar KPI, kita mengejar sales, apapun caranya. Tetapi pada saat kita sudah menjadi culture di organisasi, nah disinilah kemudian jalan menuju pencapaian cita-cita dari brand, sebenarnya koridornya sudah lebih jelas. Nah, ada riset yang menggambarkan bahwa customer centric itu dari 1 sampai 5.
Kalau sudah level 5, berarti itu sebuah perusahaan sudah sangat siap. Bukan hanya sekedar ad hoc. Sekali-sekali jadi customer centric, ayo kita riset. Gitu. Nggak bisa. Tetapi di dalam yang sudah level 5, ada divisinya. Ada divisi customer insight, ada divisi consumer experience, namanya boleh apa aja. Tetapi jajarannya sudah sangat siap. Dan yang paling penting, the number one person itu adalah orang yang memang percaya terhadap bahwa customer itu penting. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dani Kosasih kepada saya. Gimana sih immersion etnografi di new normal? Nah, ini ada 3 kata kunci di sini. Immersion, etnografi, new normal. Nah, hanya saya jelaskan dulu etnografi apa ya. Sebagian besar mungkin sudah tahu, tetapi saya highlight sedikit. Etnografi itu bagaimana mempelajari, mengerti konsumen dalam kesehariannya, di habitatnya. Nah, kalau di habitatnya itu, berarti ini yang menjadikan pertanyaan tadi, background dari pertanyaan, kita tidak bisa berada di habitat konsumen dong sekarang, di era new normal. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan studi etnografi seperti dulu saat kita bebas bertemu, kita berjumpa, kita memahami, observasi, ikut dengan keseharian konsumen misalnya. Nah, ini adalah yang menjadi tantangan dari seorang etnografer di masa pandemi. Etnografi itu berasal dari antropologi budaya, yang mana seorang antropolog itu agar bisa mengenal betul siapa konsumennya atau target audiensnya, memang mereka harus berada di dalam keseharian. Nah, karena itu keseharian konsumen di masa pandemi yang kita perlu pelajari dulu sebagai environment barunya. Gitu. Nah, disinilah new normal kita jelas dulu. Apa sih maksudnya new normal? Tiap hari kita dengar ya, new normal, new normal. Ini ternyata PSBB ini belum cocok nih disebut new normal dan sebagainya. Banyak simpang siur. Tetapi untuk pemahaman konsumen kita jelas dulu apa new normal ini. Nah, makanya di sini adalah close contact menjadi lebih sedikit dan mobility menjadi lebih sedikit. Dan kita harus paham dulu kerangka keseharian konsumen karena konsumen itu dia live-nya, journey dari konsumen itu dari mulai awal bangun tidur, kemudian makan, kemudian dia beli sesuatu, dan seterusnya, ini mempunyai restriction. Dan restriction-nya itu berhubungan dengan close contact. Tidak bisa lagi close contact, jadi artinya harus distancing, dan mobility-nya rendah. Jadi low contact istilahnya. Kalau kita sudah mempunyai understanding yang lengkap dengan environment baru ini, kemudian kita perlu adaptasikan pemahaman konsumen di produk kategori kita. Nah, makanya di dalam industri masing-masing, tiap industri punya karakteristik yang berbeda. Jadi karakteristiknya itu yang perlu dilihat. Apakah di dalam perilaku konsumen itu perilaku yang lama atau perilaku baru tetapi nanti akan hilang, atau perilaku baru yang akan bertahan. Nah, kita perlu kategorisasi dulu juga. Karena tidak setiap perilaku yang sekarang kita lihat atau kita rasakan, itu sesuatu yang bisa sustain. Kita kategorisasi dulu, sehingga kita akan bangun dalam kerangka produk atau brand kita lebih kontekstual. Itu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kebiasaan baru yang nantinya akan hilang, ini yang akan bertahan. Ya, jadi kita harus pelajari dulu satu-satu. Ini contoh-contoh aja kan, kalau kita lihat jual furniture. Bagaimana ini di masa new normal? Jual furniture di masa new normal yang benar-benar diperlukan sekarang adalah di mana konsumen itu menikmati atau membutuhkan furniture. Di mana dong? Di mana? Yaitu di rumah. Di rumah berarti yang awalnya mungkin menikmati furniture atau ruangan-ruangan khusus itu waktunya pendek, sekarang menjadi waktunya sangat panjang. Apakah sudah optimal? Nah, ini contohnya saja, di mana kita bisa mempelajari bagaimana kebutuhan baru dalam yang disebut home office atau dapur bersih yang tadinya
jadi furniture aja gitu ya, karena kitanya udah istilahnya cuma jadi pajangan, kemudian boro-boro sempet gitu ya, kalau ibu yang bekerja mungkin nggak sempet, tetapi sekarang karena ada di rumah terus, ada temptation untuk membahagiakan keluarga melalui masakan, berarti butuh peralatan dapur yang lebih lengkap, butuh furniture yang lebih cocok. Nah, ini adalah hal-hal baru yang kita perlu cocokkan dan etnografi bisa membantunya. Kemudian ruangan home theater dan sebagainya. Nah, kalau ruangannya itu ruangan-ruangan yang tidak relevan lagi, kita bisa lihat bahwa hal-hal ini yang kita akan pelajari akan berada di urutan paling belakang. Nah, ini bagaimana kita memahami ini dengan etnografi yang disesuaikan dengan new normal. Jadi new normal sendiri sudah memberikan sebuah journey yang baru, dan dengan pemahaman journey baru itu kita akan bisa melihat konteks dari produk atau brand dengan lebih tepat gitu. Nah, sekarang bagaimana dong caranya? Karena ini mungkin dari Pak Dhani juga merasa, apa ya, yang bisa kita lakukan walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, kita tidak bisa lagi berada di habitat, tetapi kita tetap etnografi. Nah, etnografi dalam era COVID atau di era low contact, low mobility, nah ini adalah masih bisa banyak cara yang dilakukan. Misalnya, kalau kita tidak bisa berada dengan konsumen, tetapi kita bisa minta konsumennya untuk memberikan fotonya. Mereka bisa memberikan videonya. Kemudian bisa juga dengan cara menuliskan diary. Online discussion, online interview, focus group discussion, virtual. Ya, jadi memakai kamera mungkin misalnya sedang memasak, mungkin sambil pakai kamera untuk menunjukkan bagaimana keseharian dalam tanda kutip yang awalnya kita sebagai etnografer melihat langsung, berarti ini dengan bantuan virtual. Banyak sekali di sini yang bisa dilakukan, banyak cara. Nah, mungkin juga untuk perumahan, itu juga saya pernah jadi narasumber juga untuk di properti, dan mereka dengan bantuan teknologi, geospatial teknologi itu juga bisa membantu memetakan berada di mana, crowd-nya ada di mana, dan sebagainya. Jadi teknologi bisa membantu untuk memahami konsumen seperti kalau kita ingin memahami konteks yang sehari-hari mereka. Tetapi tentu saja kalau kita lihat ini tidak ideal. Karena salah satu yang menjadi target atau tujuan dari etnografi di dalam kesehariannya adalah hal-hal yang kadangkala konsumen sendiri tidak mempunyai conscious atau kesadaran bahwa itu merupakan titik-titik yang penting. Sedangkan sebagai researcher, pada saat kita berada di alam mereka secara langsung, karena alam mereka itu tidak dibatasi oleh sebatas videonya saja, tetapi ada lingkungan yang lebih luas dari itu, hal-hal yang bisa membuat konteksnya menjadi lebih rich lagi, lebih kaya lagi. Banyak periset yang merasa bahwa kita sekarang better than nothing kan. Kalau kita bilang kita nggak bisa lagi etnografi, itu tidak benar. Kita bisa etnografi yang awalnya digital itu dulunya sebagai komplement, gitu ya. Tetapi sekarang kita seolah-olah diminta untuk mensubstitute. Nah, mensubstitute itu yang kita harus berhati-hati. Kalau kita mensubstitute just like this, kayak misalnya kita awalnya interview biasa diganti online interview. Ini bukan substitute. Karena apa? Karena online interview itu akan banyak mereduksi insight-insight yang tidak tampak yang sebelumnya. Pada saat kita bertemu langsung, hal-hal itu bisa kita kembangkan di sana. Untuk melengkapi, karena itu kita harus menggunakan banyak atau multiple teknik
untuk mendukung temuan-temuan yang tadinya mungkin dengan 2 teknik saja cukup. Mungkin di sini kita harus lebih banyak mengembangkan tekniknya sehingga saling melengkapi. Nah, ini kan digital is not a substitute. Karena sebenarnya sejak awal itu memang komplement yang akan membuat pemahamannya menjadi lebih bagus. Tetapi pada saat digunakan 100% seolah-olah ini diganti, disinilah kita bisa misleading karena banyak hal yang tetap saja habitat itu adalah realnya ada di dalam konsumen, kehidupan konsumen langsung. Nah, karena itu seorang researcher, etnografer tepatnya, harus lebih banyak memahami kehidupan dari konsumennya secara lebih luas. Bahkan mungkin sebelum interview harus lebih memahami dulu. Sebetulnya tujuan dari interview ini sendiri apa, paham big picture, apa yang menjadi persoalan dari brand. Nah, persoalan-persoalan brand ini kadang-kadang tidak diberikan briefing dengan baik. Jadi seorang researcher yang mempunyai briefing sangat minimalis, dia tidak bisa menghasilkan karya etnografi yang baik. Dia perlu mendapatkan pemahaman yang utuh sebelum dia bisa mendapatkan hal-hal yang disebut tidak tampak di permukaan. Pada saat dia parsial, pemahamannya secara big picture-nya parsial, dia juga akan menghasilkan temuan-temuan yang parsial juga. Nah, karena itu yang paling penting di sini adalah coba memahami frame of reference dari konsumen. Karena frame of reference ini yang kadangkala luput dari perhatian, kita berpikir secara produsen, bukan secara konsumen. Tetapi kita sudah bertanya, kita kemudian tanpa sadar kita mengarahkan pertanyaan-pertanyaannya itu untuk justifikasi pemahaman kita. Padahal objektif dari etnografi research adalah untuk digging the insight yang mana yang tidak tampak di permukaan. Nah, frame of reference itu contohnya adalah kalau disebut sebagai pesaing, kompetitor, itu kompetitor yang ada di benaknya konsumen. Bukan kompetitor yang ada di marketing plan di perusahaan. Di perusahaan kadang kita bikin marketing plan dengan kompetitor yang mana kita tulis kompetitornya adalah kompetitor yang kita kenal, kompetitor yang mempunyai karakteristik mirip dengan produk kita, itu kompetitor yang ada di marketing plan. Tetapi di benak konsumen, you never know. Konsumen itu mempunyai frame of reference yang kadang-kadang berbeda. Dan sudut pandang atau sudut perspektif konsumen itu yang sebetulnya membuat kita salah membaca keseharian konsumen. Nah ini, jadi pada saat kita menggunakan digital itu tetap aja alat. Itu akan baik sekali teknologi membantu. Tapi teknologi bisa mengarahkan ke yang sebaliknya pada saat kita ngeset teknologinya kurang tepat. Gitu ya. Nah, jadi di sini critical insight-nya apa? Karena pada saat kita menggunakan digital dan kita memang tidak punya banyak pilihan untuk berada di dalam alam konsumen seperti waktu belum new normal, berarti kita di sini harus we find innovative ways. Nah, jadi kalau di dalam kita bilang innovation itu adalah cara atau innovation itu innovate untuk mendapatkan sesuatu tawaran baru, tetapi di sini innovate dalam metodologinya. Metodologi yang seperti apa? Teknik-teknik apa yang bisa kita kerjakan dalam untuk mencapai mendapatkan insightful insight. Nah, dari sinilah barulah kita melihat bahwa digital or non-digital sebenarnya itu bukan alasan. Karena memang etnografi study seperti juga dalam istilahnya basis antropologi budaya yang aslinya, yaitu di dalam dunia sosial,
itu memang multiple perspektif. Karena itu nggak mungkin seorang antropolog 2 bulan selesai langsung pulang ngerti semua. Nggak bisa. Seorang antropolog dia harus tinggal lebih lama. Karena dia perlu mendapatkan multiple perspektif dari orang-orang yang berada di dalam environment tersebut. Dan dia harus mendapatkan right context terlebih dahulu. Barulah dia dapat cerita yang sebenarnya apa sih. Dan ini, satu kata kunci yang perlu, yaitu creativity. Ini art loh. Research etnografi itu sebagian art. Dan kalau art, semakin sering kita mengerjakan, semakin rich dan semakin banyak inovasi dari approach untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan insight itu. Nah, karena itu kita tetapi perlu melihat ini bukan sebagai sebuah template. Kalau sebuah template, berarti kita akan keluar dari right context. Karena begitu pindah brand, even dalam satu kategori loh, teman-teman. Dalam satu kategori yang sama sekalipun, begitu kita pindah brand, konteksnya sudah bisa berubah. Dan mungkin cara untuk mendapatkan insight di brand berikutnya itu, secara kreativitinya, how to-nya harus disesuaikan kembali. Pertanyaan yang kedua dari Pak Dani Kosasih ke saya, how to improve customer engagement with ethnography. Dan di sini sebetulnya sederhananya, tentu saja kenyataannya tidak terlalu sederhana, tetapi sederhananya adalah pernah nggak kita berpikir atau bertindak sebagai konsumen? Nah, kalau kita bertindak sebagai konsumen, kita akan menjadi lebih, yang tadi dikatakan, improve engagement. Dan ini sebagai salah satu cara untuk paham perspektif adalah think atau do, act like a customer. Dan disitulah kemudian point of view-nya akan lebih banyak, lebih rich. Dan di situ kalau kita lihat dalam pandemi dengan restriction, kita juga act as like pandemi dalam restriction. Sehingga kita mirror keseharian konsumen, kemudian kita bisa melihat nih contoh-contohnya mungkin banyak ya. Contoh yang paling dialami oleh ibu-ibu misalnya adalah kita sekarang tiap hari nih kalau di komunitas-komunitas tuh ada buka PO gitu kan. Buka PO ini dari arisan ada, dari komunitas A, komunitas B. Akhirnya makin lama konsumen yang awalnya pertamanya cuman ya udah deh ikut-ikutan aja, kita mau beli A, kita ikut beli. Tetapi makin lama customer menjadi semakin mengerti apa yang dia mau, dan dari sini sebenarnya akan terjadi proses seleksi alam juga. Jadi proses seleksi itu apakah pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha UKM kuliner yang baru, nah kadang-kadang ini kan yang dadakan nih, yang pindah dari mulainya dulu mungkin bekerja, sekarang nggak bekerja lagi, tapi sekarang buka kuliner misalnya. Nah, bagaimana mereka memahami keresahan atau pain point dari customer? Nah, hal itu yang perlu dipelajari, dan saya sendiri sebagai salah satu istilahnya yang WFH, saya di rumah, saya menjadi orang-orang yang juga sering order. Kemudian saya juga pelajari apa saja ya yang sebetulnya teknologi, atau mungkin nggak usah teknologi banget, tetapi inovasi yang masuk dalam kehidupan sekarang. Saya punya contoh nih. Ini yang saya dapat gitu ya dari salah satu yang PO yang saya punya itu. Wah, saya pikir lucu juga ya ini, gitu kan. Nah, ini adalah kemasan kertas. Kalau kemasan kertas berarti menggantikan plastik. Oke. Nah, ini berarti ramah lingkungan. Cuman kita harus pikir, ramah lingkungan itu apakah sebuah value yang betul-betul akan menjadi hook atau menjadi penarik bahwa orang sekarang saya mau pindah dari plastik saya pindah ke kertas, dan kertasnya harus terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan saya mau promosikan ini supaya ibu-ibu sekarang pindah ke produk saya.
Nah, ramah lingkungan itu kesannya ya, environment friendly itu kesannya sederhana. Tetapi ternyata di dalam diskusi, kemudian di dalam benar-benar conscious unconscious, terutama di Indonesia, kita masih agak distance dengan konsep ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu dalam tanda kutip butuh biaya. Nah, produk-produk yang mempunyai proposisi ramah lingkungan berarti dia harus selektif dalam memilih segmen mana dari kelompok konsumen ini yang kemudian ramah lingkungan itu menjadi hook-nya. Sedangkan di dalam masa pandemi ini semua orang lagi berpikir gimana kalau bisa efisien aja. Jangan mahal-mahal deh. Nah, pada saat kemasan ini yang sebetulnya dalam tanda kutip dipromosikan sebagai ramah lingkungan ini, kalau tidak hati-hati bisa justru backfire bahwa dipersepsikan sebagai mahal. Oh, berarti masakannya nih, kalau harganya let's say 50.000 nih satu paket, mahal di kemasan ya berarti ya. Nah, mahal di kemasan itu kemudian bisa jadi barrier untuk berikutnya. Dan kemudian saya kebetulan karena saya penasaran, saya lihat di sini apa saja nih. Terus saya cek di websitenya, karena ada nama brandnya, saya cek. Ternyata yang dipromosikan bebas bocor, oke, tahan panas, tahan minyak, dapat di microwave dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau saya sebagai konsumen, saya juga thrilled atau saya terkesan dengan partisinya loh sebenarnya. Karena partisi itu memindahkan, tidak langsung dia kena satu sama lain dan nggak perlu pakai karet-karet, satu plastik karet-karet, aduh ribet banget. Nah, saya terkesan dengan itu. Ini kebetulan saya simpan, ya, saya simpan. Tetapi kalau dibilang bebas bocor, nggak juga sih. Soalnya ini sudah saya cuci aja masih kelihatan ya. Ini kan bocor ya. Sebenarnya ini bocor nih minyak-minyaknya. Kemudian di sini sebetulnya kalau dibilang pembandingnya apa, saya akan melihat ini dibandingkan apa. Nah, itu yang akan lebih penting karena nanti dalam promosi berikutnya, nah ini ada di dalam ini juga ya, di dalam website-nya, saya tutup nama brand-nya di sini. Nah, itu yang dikatakan di sini sebetulnya lebih banyak adalah dari produsen oriented. Padahal kita perlu lihat dulu segmen mana ini yang terkesan banget dengan ini. Kalau saya pribadi, kalau ada yang tanya ke saya sebagai konsumen ya, karena saya ibu rumah tangga juga kan, saya seneng banget karena nggak harus buka-bukain karet. Duh, capek banget kalau suruh buka-bukain karet satu-satu, capek dan basah terus ribet. Nah, ini nih langsung wow, saya terkesan. Nah, sebelumnya saya juga ada loh, namanya Tupperware dengan sekat seperti ini. Nah, tapi sekatnya itu nggak cocok. Karena apa? Ini nasinya sedikit, di sini isinya sedikit. Nah, jadi saya merasa partisi itu benar-benar sesuatu yang untuk kelompok konsumen seperti saya, ini siap makan dan terpisah satu sama lain. Tapi tidak ada dijelaskan di dalam website-nya. Partisi untuk batas itu luput dari pengamatan brand ini. Nah, kecuali dia mengatakan, Bu, maaf, Ibu bukan target audience saya. Nah, oke deh kalau begitu. Tetapi saya bisa menyampaikan hal-hal yang saya mengalaminya sendiri sebagai customer, ini menumbuhkan diskusi, pemikiran. Nah, ini yang teman-teman sebagai pemegang brand, kita harus masuk. Sebagai pengguna itu apa ya? Apalagi seperti itu. Nah, jadi makanya kita harus pastikan dulu kita paham basic value, expected value, augmented value, potential value, karena setiap produk atau jasa ini ada namanya itu level produknya. Jadi dia tidak satu hal saja tetapi ada hierarkinya. Berada di mana hierarki? Partisi tadi, partisi itu menyelesaikan masalah saya bukain karet, gitu contohnya ya. Tapi saya nggak lihat itu menjadi sesuatu. Nah, di dalam era pandemi memang yang saya sarankan di beberapa workshop saya sudah ngomong tentang ini cukup banyak, yaitu reverse positioning. Jadi kita tidak menambahkan lebih, tetapi justru back to the core.
back to the core. Kenapa? Karena lifestyle itu contohnya gengsi. Nah, kalau gengsi itu zaman pandemi, aduh lupakan deh untuk value yang sifatnya lifestyle. Karena orang pengen berhemat. Kalau berhemat, apa yang paling namanya pain? Yang paling painful apa? Nah, contohnya tadi saya bilang, saya buka langsung saya bisa makan, saya bisa sajikan dalam waktu 2 menit, ready to serve. Nah, seperti itu. Ini yang ketiga dan ini yang terakhir. Pertanyaan terakhir paling sulit nih, pertanyaan terakhirnya nih. Nah, di sini most effective way of ethnography to get customer insight and improvement, and its silver line with design thinking. Nah, jadi ini saya buka deh di dalam proses design thinking itu apa sih prosesnya? Nah, di sini kan understand, explore, kemudian wujudkan, materialize, wujudkan. Nah, understand ini, di titik understand ini etnografi punya peranan di dalam keseluruhan design thinking. Nah, jadi mungkin saya jelaskan Ethnomark, kita mempunyai pendekatan etnografi research tetapi tidak stand alone. Kenapa tidak stand alone? Pada saat stand alone, insight-nya belum tentu fit dengan this process. Nah, pada umumnya klien-klien kami di Ethnomark ini mengerjakan design thinking di dalam organisasi mereka. Jadi memang Ethnomark tidak seperti Innovasia yang mengikuti sejak awal sampai jadi, tetapi kami lebih ke di understand di sini, tetapi kami membantu dengan expertise keahlian etnografi research-nya dan harus bekerja sama dengan key person. Dan key person di organisasi ini yang jadi kunci. Awal Ethnomark berdiri, sebenarnya ini juga sudah melalui proses pembelajaran juga untuk Ethnomark maupun untuk saya pribadi. Karena di awal memang yang ditawarkan etnografi research-nya. Masih euforia nih. Etnografi tahun 2006, waktu pertama kali kita kenalkan etnografi itu apa dan sebagainya itu masih euforia banget, sampai bukunya ada juga. Tetapi setelah kita mengerjakan hanya etnografi research-nya saja, itu menjadi stand alone. Tetapi yang paling penting, etnografi ini adalah alat atau tools. Karena itu Ethnomark itu bukan perusahaan riset, tetapi Ethnomark perusahaan brand consultant yang mana kita harus memahami persoalan brand terlebih dahulu. Sehingga kami harus bekerja sama dengan para key person di organisasi yang mana bersama-sama paham dulu apa nih persoalan brand perusahaan nih. Apa yang perlu digali. Nah, sehingga Ethnomark tidak bisa ujuk-ujuk pergi, kemudian keluar cari tahu. Nggak mungkin. Tetapi kita bersama-sama melalui proses understand together. Dan untuk company yang menjadi klien, proses tersebut juga menjadi pembelajaran. Nah, di dalam empathize, define, disinilah sebenarnya kita lebih banyak uncover yang awalnya tidak tampak. Kadang-kadang perusahaan sendiri mempunyai kesulitan karena mereka sudah terlalu lama berada di dalam alam tersebut. Karena mereka sehari-hari berada di alam, misalnya sehari-hari bergerak di bidang kuliner. Terus dia tiap hari sehingga untuk melihat apa sih sesuatu yang hal baru atau hal-hal yang insightful. Nah, ini ada semacam blocking. Nah, tetapi dengan berpartner dengan etnografer, nah dari sinilah ada yang bisa melihat sesuatu yang awalnya tidak tampak. Dan dalam empathize dan define ini, kemudian kita punya target, yaitu paham konteks. Karena yang sering kali di perusahaan, pada saat kita mau lihat kenapa dia mau beli lagi, kenapa dia tidak mau beli lagi, kenapa pindah ke kompetitor, tetapi dianya itu sendiri ternyata
kadang-kadang belum di konteks segmen yang tajam. Jadi masih lebih banyak segmentasinya sendiri menggunakan the generic atau conventional way. Dalam mempelajari konsumen, kita sudah nggak bisa lagi pakai segmentation gaya 20 tahun lalu atau gaya 10 tahun lalu. Segmentation-nya harus menggunakan yang lebih ke arah behavior based. Karena di dalam behavior based segmentation, kita menjadi lebih bisa mengenal dalam konteks yang lebih tajam. Nah, disinilah peranan etnografi di dalam proses design thinking. Karena design thinking itu proses yang berlanjut, dan kalau kita lihat di sini sebetulnya pada saat explore, dia sudah menjadi sesuatu prototype, ini harus kembali lagi untuk diuji ulang. Tetapi kalau segmennya nggak tepat, diuji ulang ke kelompok yang bisa keliru juga. Jadi kalau prosesnya sudah tidak baik, sampai di ujung waktu implementasi, kemudian kalau istilahnya ada hit and miss, makanya lebih banyak yang miss, nggak hit. Kenapa? Karena sejak awal, di ujung awalnya itu belum rapi, tetapi proses sudah berjalan. Nah, jadi di dalam 1, 2, 3, 4, 5-nya ini, yang pertama harus dipahami bersama adalah kita punya kesepakatan terhadap siapa konsumen yang kita bidik, dan konteks yang bagaimana, dan kemudian kalau disebut it's a problem, like siapa yang bilang itu problem? Says who? Says who, siapa yang bilang? Orang sales yang bilang. Banyak orang sales tuh bilang. Kenapa? Kalau target nggak kecapai, dia akan bilang, ini ada masalah, bla bla bla. Nah, hal-hal itu kita perlu uji ulang. Nah, ini sebenarnya yang kalau kita lihat seperti apa design thinking proses. Design thinking semakin ini ya sekarang semakin diperlukan. Kenapa? Karena terstruktur. Nah, perusahaan seperti Innovasia ini dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka akan menjadi partner, dan partnernya dari awal sampai habis, sampai selesai. Sehingga perusahaan juga akan mempunyai keyakinan, jadi dia tidak ada loophole dalam proses. Nah, kalau Etnomart, kita lebih banyak di awal, tetapi kita mempunyai target bahwa klien harus pintar. Jadi kalau kliennya itu hanya menerima aja, present aja, nggak bisa. Kita harus sejak awal bekerja sama. Nah, Innovasia, kalau menurut pendapat saya, perbedaannya adalah ikut sampai di tahap yang akhir. Dan mendampingi itu butuh effort loh. Nah, salut juga nih Mas Dani Kosasih dan tim yang sudah merintis dari tahun 2015 sehingga bisa mewujudkan, kan yang tadi kan materialize, mewujudkan. Karena mewujudkan sendiri kadang-kadang perusahaan tuh berat mewujudkan sendiri karena mungkin keterbatasan dari expertise dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi design thinking sendiri itu kan, jadi ada people, ada bisnis, ada teknologi. Jangan lupa teknologi penting, tetapi teknologi bukan satu-satunya. Teknologi membantu, tapi bisa membantu sesuatu yang keliru, ujungnya pasti akan keliru. Nah, jadi di sini kita harus lihat bahwa pemahaman branding strategi sendiri yang kadang-kadang perusahaan itu masih miss out. Pada saat pemahaman brand strateginya kurang, akhirnya insight via etnografinya wasteful. Sayang-sayang banget. Karena itu buku saya yang kedua, setelah saya buat Consumer Insight via Etnografi, saya nggak bikin Consumer Insight via Etnografi jilid 2, karena banyak yang minta, Bu, bikin dong jilid 2 yang lebih detail lagi. Saya bilang itu nggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah paham brand strategi tidak? Paham filosofinya tidak? Kalau brand filosofinya, branding filosofinya masih belum dapat, akhirnya insight sebagus apapun, dia akan miss, bukan hit. Nah, jadi di sini teman-teman yang bergerak di bidang brand management, paham brand management filosofi, step by step, terstruktur. Nah, itu barulah kerangkanya, framework-nya, lebih cepat mencapai tujuan dari branding. Gitu ya, jadi bisnis aspek,
human aspect, technical aspect. Jadi innovation itu menggabungkan tiga hal ini, ya, sehingga kita lihat di sini nih salah satu contoh aja, ada omni-channel experience istilahnya. Omni-channel kalau udah sering dengar itu adalah bagaimana kita memanfaatkan semua channel yang bisa membuat kita well-equipped sebagai konsumen. Nah, browsingnya di store, kemudian di scan, tapi belinya kapan-kapan, nggak langsung. Tetapi semua ini, integrasi ini, apakah kita sebagai produsen, kita paham nggak perilakunya? Nah, hal ini adalah contoh-contoh bagaimana secara design thinking, tetapi juga etnografi bisa membantu untuk mewujudkan. Nah, mungkin itu Mas Syahid dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Ya, demikian tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan dari Ibu Amalia. Wah, ini jujur menarik sekali, Bu. Ini saya nggak berhenti nyatet nih dari tadi nih. Bukan untuk rangkuman, buat diri saya sendiri nih. Saya jadi belajar banyak Ya, juga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Amalia ya. Menarik sekali. Sama-sama. Jadi mungkin beberapa dari kita karena sudah kenal dengan Innovasia ya, sedikit banyak sudah kenal dengan design thinking. Terus kita sekarang mendengar tadi pemaparan terkait etnografi aja ternyata bisa sedalam itu gitu ya. Jadi wah ini sangat insightful sekali. Baiklah, mungkin lanjut ke sesi tanya jawab. Tadi saya pantau di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi mungkin langsung saya bacakan saja pertanyaan yang pertama ya. Silakan. Pertanyaan pertama dari Ibu Herlina dari PT BASF dari bidang marketing. Dear Bu Amalia, untuk mengubah dari product oriented ke customer oriented dalam perusahaan yang konsumen masih tradisional, seperti misalkan industri pertanian, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Nah, mengingat konsumen ini masih sangat kurang adaptasi dalam digital, khususnya di pandemik ini yang sangat challenging jika harus face to face dengan mereka demi keselamatan. Terima kasih Ibu. Gitu. Mungkin bisa dijawab. Baik, ya terima kasih Mbak Herlina. Pertanyaannya relevan sekali ya. Ya, memang kita ada temptation bahwa kalau digital semuanya digital. Nah, tetapi paham dari media habit atau keseharian konsumen itu udah one thing. Nah, kadang-kadang kita untuk bisa masuk ke dalam konsumen ini, kita perlu dukungan dari organisasi. Nah, apakah dari dukungan organisasi untuk menjadi customer oriented itu yang tadi saya sampaikan? Sudah culture atau baru retorika? Jadi pada saat masih retorika, berarti secara organisasi belum mempunyai misalnya divisi consumer insight. Dan divisi consumer insight itu bukan cuma divisinya, tetapi yang menjadi motor dari perubahan yang ada di dalam organisasi. So the way we do, the way we make a strategy segala macam itu di-drive dari sini. Mungkin kalau kita lihat keseharian konsumen dengan atau tanpa pandemi, memang mereka akan masih tetap konvensional. Jadi konvensionalnya itu bukan berarti kita tidak bisa berhubungan dengan mereka. Tetapi pada saat kita bilang, kita pengen tahu loh, petani itu seperti apa ya. Nah, banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu melalui, contohnya, melalui opinion leader. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung berhadapan dengan petaninya, tetapi petani itu punya yang disebut opinion leader. Dan opinion leader most likely kalau zaman sekarang opinion leadernya jangan dibayangkan yang ketua ketua asosiasi buruh yang udah sampai hebat banget. Enggak, opinion leader itu yang mungkin skopnya di desa juga. Tetapi mereka pada umumnya mereka sudah gadget kan, Bu. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh atau mendapatkan insight dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, kalau di dalam etnografi itu sebetulnya multiple perspektif. Jadi multiple perspektif itu tidak selalu pada orang yang dituju.
Jadi contoh kalau ada seseorang yang ingin menawarkan sesuatu ke anak saya, bisa langsung ke anak saya. Tapi setelah selesai saya bilang, silakan berhadapan dengan saya dulu. Karena saya adalah decider. Saya decider yang menentukan anak saya boleh beli atau enggak. Kalau anak saya mau sampai nangis pun saya nggak kasih kalau menurut saya itu nggak oke. Nah, kita harus memetakan yang disebut decision making process, siapa yang punya peranan dalam decision. Karena sebetulnya kalau untuk petani, saya sedikit banyak paham, Bu. Kenapa saya? Soalnya S1 saya di IPB loh, Bu. Institut Pertanian Bogor. Sekarang namanya udah ganti jadi IPB University. Dan Etnomak bantu untuk rebranding jadi IPB University. Dan saya jadi recall sedikit bagaimana seorang petani itu banyak yang disebut influencer. Ada yang namanya initiator. Ada yang disebut sebagai decider. Kemudian ada yang disebut usernya langsung. Nah, yang user, kemudian ini namanya ada 6 roles in the buying process. Itu ada frameworknya. 6 roles in the buying process itu untuk produk-produk yang mempunyai kompleksitas lebih tinggi dibandingkan produk-produk B2C biasa. Nah, misalnya membeli pupuk. Membeli pupuk itu petani nggak decide sendiri. Most likely ada itu tadi, aktor-aktor yang terlibat. Nah, aktor-aktor yang terlibat itu pada saat kita tidak memahami decision making prosesnya, akhirnya kita ingin tadi kita pengen bicara sama dia dong, kita iklankan ke dia, gencar. Anak saya dapat tiap hari itu gencar iklan kayak gitu. Udah selesai dia minta, saya bilang enggak. Dan that's it, tidak terjadi. Saya bisa cut karena saya decider khususnya untuk anak saya yang masih SMP nih, yang kecil, kayak gitu. Jadi petani juga sama. Bagaimana kita bisa mempelajari multiple perspektif sehingga pada saat kita ketemu nih, ini nih pain, titik-titik yang mereka nggak happy. Ini titik-titik yang mereka happy. Nah, dari situlah kita bisa petakan dan insight-nya akan mulai dari sana. Jadi usul saya sih, Bu, lebih banyak sekarang mempelajarinya lebih holistik. Tetapi yang number 1% dan tim dari perusahaan sendiri harus starting dari sana. Karena yang namanya customer centric kan mulai dari mindset terlebih dahulu, Bu. Itu ya, Bu. Mudah-mudahan membantu. Halo Ibu Amalia, thank you Bu. Sangat membantu banget. Iya, kebetulan saya udah baca bukunya Ibu yang Consumer Insight via Etnografi. Oh ya? Dan aduh. Iya. Makanya kebetulan dari tadi pertanyaan terkait dari produk ke customer sebenarnya di BASF sendiri masih dalam tahap retorika ya Bu. Jadi emang benar-benar dibutuhkan yang menurut mindset. Dan jadi pertanyaan Ibu tuh luar biasa banget, itu bisa jadi insight saya untuk dalam menyusun customer oriented ini. Thank you Ibu Amalia, thank you so much Bu. Thank you, sama-sama, sukses ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Amalia atas jawabannya dan juga terima kasih tadi atas pertanyaannya dari Ibu Erlina. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Ini ada dari Ibu Elsa dari kompas.com. Wah, ternyata pertanyaannya bercabang nih, Bu. Jadi ada pertanyaan pertama, mengapa suatu bisnis perlu melibatkan pelanggan? Yang kedua, adakah peluang dan hambatan yang akan terjadi ketika bisnis perusahaan melibatkan pelanggan? Dan juga ada tips tidak untuk meningkatkan customer engagement. Wah, ini cukup general juga ya pertanyaannya ya. Boleh Bu, mungkin dijawab? Oke. Begini, mungkin istilahnya involve ya. Jadi engage dalam konteks involvement. Nah, dulu waktu brand itu cuma 1 atau cuma 2 produk maksud saya. Jadi produk itu cuma terbatas. Kita bicara 20 tahun lalu. Istilahnya produk itu masih terbatas. Konsumen itu sebenarnya nggak punya banyak pilihan. Konsumen nggak punya banyak pilihan sehingga nih kalau saya go back to my memory waktu saya di Frisian Flag, susu bendera, tahunnya udah kuno banget nih, tahun 94. Itu produknya yang bersaing cuma 3 sampai 4. Nah, kalau 3 sampai 4, kita cepat mempelajari maunya konsumen itu cepat. Bahkan konsumen kadang-kadang dia nggak tahu apa yang dia mau.
kemudian baru dipropose sesuatu, ini loh lebih bagus. Oh iya, nah dia akan lebih cenderung untuk mendapatkan dari ide yang disampaikan oleh konsumen. Jadi product oriented itu oke pada waktu availability dari alternatifnya sedikit. Nah, berjalannya waktu, apalagi sekarang, kita bilang susu, produk susu, bukan 3, bukan 4, 30 mungkin ya, 30 brand. Nah, pada saat sebanyak itu pilihannya, pada saat kita ingin mempelajari bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan konsumen, kalau kita udah bikin kemudian kita baru tawarkan, bagaimana kalau konsumennya bilang, bukan itu yang saya inginkan. Kalau kita dibilang begitu, berarti proses kita bikin dan sebagainya itu akan wasteful dan mahal sekali proses ini. Nah, untuk supaya efektif dan efisien, kita balik prosesnya dari ujung. Dari ujung, karena di ujung ini adalah bagaimana mereka appreciate produk baru sebagai solusi dari persoalan atau problem. Nah, jadi pada waktu produk itu ditawarkan, yang disampaikan oleh konsumen adalah, aha, ternyata ada juga ya yang mengerti saya. Tapi ini kan magic nih, kalau bisa seperti itu mah kita enak banget. Setiap kita bikin, orang akan bilang, aha, you are the solution of my problem. Nah, untuk supaya memungkinkan hal itu terjadi, kita balik ujungnya, kita cari dulu. Apa sih problemnya ini? Konsumen tuh nggak happy-nya sama apa ya? Nah, dari situlah starting point dari melibatkan konsumen. Melibatkan konsumen sejak awal artinya kita dengarkan kesulitan mereka. Kemudian nantinya baru kita hubungi orang R&D. Orang R&D-nya bahkan kalau perlu ikut ajak sekalian. Ini kalau nggak pandemi ya. Kalau pandemi mah ikut webinar kali. Tapi kalau nggak, ikut bareng-bareng ngelihat langsung. Ini jangan cuma orang marketing aja yang di jalan. Orang R&D-nya di Ivory Tower. Tuh, di lab terus. Nggak pernah langsung lihat langsung. Nah, lihat langsung bisa membaca dengan kacamata keseharian, dengan kacamata teknikalnya. Remember tadi kan kita bilang ya, human aspect, technical aspect, business aspect. Tapi kalau 3 ini sendiri-sendiri di perusahaan tidak terintegrasi, karena itu makanya solusi buat siapa? Nah, dari situlah customer involvement itu ditemukan lebih awal. Gunanya adalah supaya kita tidak pemborosan. Dari 4 inisiatif atau dari produk yang kita tampilkan, 3 mudah-mudahan mereka bilang, yes, hit and not miss. Gitu kali ya. Makasih. Gimana kira-kira? Sudah terjawab? Oke. Boleh Ibu Elsa mungkin bisa menanggapi. Masih termute ya. Oke, baik. Tadi Ya, Bu Elsa hadir ya? Hadir di sini ya? Hadir. Itu ada beliau. Ya, oke. Lanjut nggak apa-apa, Mas? Nanti kalau nggak bisa nyusul. Oke, baik. Ini kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ya. Tapi nanti kalau misalkan masih ada waktu tersisa, nanti bisa kita sampaikan beberapa pertanyaan lagi. Oke, selanjutnya ada dari Reski Habibzi dari Markom. Dear Bu Amalia, bagaimana cara mempertajam objektif research tanpa terpengaruh suatu konteks pada saat melakukan research di suatu brand ke brand lainnya? Oh ya, padanya ini ya. Ya, bisa dijawab mungkin Ibu? Saya masih kurang jelas pertanyaannya. Atau bisa disampaikan langsung oleh beliau? Nah, mungkin kalau untuk Bapak Reski Habibzi-nya bisa dipersilakan, mungkin panitia bisa meng-on-kan. Ya, sudah. Saya mohon izin untuk mute. Halo, Bu Amalia. Iya. Halo ya. Silakan. Sorry. Ya kan Ibu sebagai researcher itu pasti ke suatu perusahaan lain gitu kan, membawa menyelesaikan suatu problem gitu.
Nah, ketika ke perusahaan lain, gimana sih biar kita tuh nggak kebawa konteks perusahaan yang sebelumnya kayak gitu, biar research-nya lebih objektif gitu, Bu. Oh, walaupun di kategori yang sama, maksudnya Mas Reski? Iya begitu. Oh, oke. Ya, oke, menarik pertanyaannya. Tadi sebetulnya saya singgung sedikit, tapi berarti saya harus further explain ini. Gini, saya sampaikan, jadi pada saat pindah brand, walaupun kategorinya sama, bahkan kita harus melepas dulu memang. Harus melepaskan dulu, karena konteksnya kadang-kadang belum tentu sama. Itu betul banget, Mas. Caranya gimana? Sebetulnya caranya adalah kita itu di dalam exploring, gitu ya. Dalam exploring itu, yang lalu itu jadi secondary data. Data sekunder. Nah, kita akan semangatnya mencari data primer, primary information kan, primary data. Jangan dicampur antara data sekunder dengan data primer yang akan kita dapatkan. Nah, secondary data itu di dalam any research memang kita selalu harus explore dulu. Karena kan kita bukan researcher pertama, kan? Selalu sudah ada researcher lain yang sudah pernah meneliti itu. Nah, kita sendiri yang sudah meneliti dari produk lain pun, kita harus treat ini sebagai prior research. Istilahnya kita tutup di sini. Nah, kita akan coba melihat dari contohnya nih, yang bisa membedakan. Ini segmennya sama atau tidak? Pada umumnya, kita pindah segmen, kita masih berpikir segmen yang lalu. Itu mungkin Mas Rizky jebakannya. Kenapa? Karena segmentasinya masih segmentasi demografi. Dan ini segmentasi demografi itu jebakan banget. Ini. Kelas AB, usia 20-40, male atau female. Nah, itu tuh belum kontekstual sebenarnya. Karena itu tuh masih heterogen. Nah, apakah kita sudah memahami di dalam konteks yang baru bahwa bukan hanya di demographic profile-nya saja, tetapi perlu dipelajari dari yang disebut behavior base. Sebetulnya kelompok ini mengutamakan apa customer value yang lebih. Contoh yang tadi saya sampaikan, ini ya, tadi saya sampaikan ya. Ini kan sebenarnya kotak aja ya, sederhana. Tapi buat contoh, kalau saya ini contohnya saya nggak mau kotor. Istilahnya bukan nggak mau kotor, tapi males suruh buka-bukain karet. Nah, tetapi saya tahu, kalau mau seperti itu, mungkin ada harganya. Tapi saya mau bayar sedikit premium untuk sebuah ketidakrepotan. Tetapi ini nggak ada hubungannya dengan berapa uang yang saya punya loh. Kenapa? Kalau enggak, selalu gitu. Semakin punya uang makin banyak, berarti beli makanan kotaknya yang paling mahal. Itu kan nggak bisa kita generalisir seperti itu. Karena setiap kelompok nantinya punya, itu tadi, punya istilahnya value needs yang berbeda-beda. Dan yang menarik, tidak ada hubungannya dengan apakah dia orang istilahnya pendidikan tinggi, pendidikannya rendah. Tadi yang saya bilang, apa tuh? Global warming tadi, apa sih? Environment friendly. Environment friendly tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Udah S3 pun, kayak saya udah S3 di Carrefour, masih tetap minta kantong plastik. Bu, sekarang ini nggak boleh lagi, Bu. Aduh, gimana ya, di rumah masih banyak tempat sampah, saya perlu plastiknya, boleh nggak? Ini pendidikan PhD, tapi diajak ngomong global warming, masih aja cari kantong plastik. Padahal dulu waktu saya di Sydney, taat peraturan banget. Kenapa? Karena memang di apartemen kan tempat sampahnya cuma satu. Begitu sampai di Indonesia, tempat sampahnya harus banyak. Jadi saya berubah behavior-nya dan tidak ada hubungannya dengan mengerti atau tidak level education. Kemudian tadi, dia makin kaya, misalnya makin punya uang banyak, berarti dia akan cari barang-barang yang paling mahal. Karena itu kan kelas A. Kalau udah kelas A, seolah-olah akan memilih produk yang tertinggi. Belum tentu. Bisa saja dia sangat efisien. Nah, khususnya waktu pandemi, ini kita juga jangan terjebak dalam demografi. Waktu pandemi, saya punya studi, Etnomark ada studi mengenai behavior di masa pandemi.
Nanti kalau ada yang mau boleh email saya kirimkan. Dari situ bisa kelihatan bagaimana terjadi pemecahan dari karakteristik. Dan itu sebetulnya yang kita harus pelajari karena ada istilah COVID idiot. Udah tahu ini zaman COVID, pergi cuma nggak pakai masker. Nah, itu istilahnya COVID idiot. Dan itu ternyata nggak ada hubungannya dengan pendidikan dan kelas A. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin saya takutnya nggak menjawab 100% nih, karena kalau saya tahu tepatnya apa, mungkin dari brand apa ke brand apa, saya bisa kasih contohnya yang lebih kontekstual. Tapi generally speaking, usul saya bahwa yang lalu itu kemudian jadikan secondary research. Kita start fresh aja. Kita start fresh untuk primary research. Itu ya, Mas Reski. Ya, thank you Bu Amalia. Oke. Ya, karena ini waktunya 15.12, Bu, masih cukup ya untuk satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan terakhir, tidak apa-apa, Bu ya? Ya, silakan. Oke, ada dari Bapak Beni, beliau dari Badan Riset Provinsi Bali di bidang analisis. Untuk pengenalan produk, pertanyaannya, untuk pengenalan produk baru, apakah promosi seluas-luasnya terlebih dahulu atau pembuatan merek dagang terlebih dahulu? Nah, pendekatan new normal atau new norma pada kondisi saat ini dalam penjualan produk itu seperti apa? Nah, mungkin bisa dijawab, Ibu. Terima kasih. Coba ulang, Mas, yang pertama tadi pertanyaannya adalah dalam produk baru. Ya, untuk pengenalan produk baru itu lebih dulu mana? Promosi seluas-luasnya atau pembuatan merek dagang? Ya, brand. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya menarik, Pak. Terima kasih dari pertanyaannya. Begini, merek itu kan sebenarnya kan bajunya, gitu ya. Bajunya apa? Itu mereknya. Nah, tetapi yang lebih penting sebelum baju adalah mau nawarin apa, value apa yang akan ditawarkan. Itu. Nah, ini sebenarnya yang paling berat dalam proses pengembangan produk baru itu adalah menemukan yang disebut value gap. Value gap itu gini, value apa yang belum diberikan oleh produk yang ada di pasar, yang mana kalau saya datang nanti menawarkan, mereka akan melihatnya produk yang saya tawarkan ini menjadi solution to their problem. Nah, bayangkan kalau kita datang dengan produk, tetapi produk itu ternyata adalah produk yang sama 11-12 dengan produk-produk yang sudah ada di pasar. Kalau kita datang bukan dengan solusi, kita harus masuk ke dalam antrian. Antri. Karena sudah ada di depan. Di depan udah ada yang sama. Antri dulu, Pak, di belakang. Tapi pada waktu antri, kita teriak paling keras. Kita keluarkan uang miliaran untuk berteriak bahwa kita hadir loh, kita ada. Nah, itu kan iklan kan. Kita ada di sini. Kata konsumen, ya nggak apa-apa, ada aja. Tapi nanti dulu ya, saya belum tentu pilih. Kenapa saya tidak pilih? I have no problem dengan produk yang sudah ada kok. Produk yang sekarang ini nggak ada masalah. Kalau produk yang sekarang tidak masalah, give me reasons kenapa saya harus pilih produk baru tadi. Nah, berarti iklan bisa menunggu. Iklan bisa menunggu setelah formulasi dari value yang diharapkan oleh konsumen itu dapat, dan nanti tentu saja brand itu atau merek bajunya ya dibungkus, dikasih merek yang bagus. Setelah itu baru diiklankan. Jadi iklan itu adalah kita teriak untuk bilang kita hadir. Tetapi kalau kehadiran kita disuruh ngantri, nah itu yang terjadi dengan banyak hal, Pak. Banyak sekali produk baru yang menggebu-gebu sampai udah buru-buru banget hadir, lari-lari, teriaknya keras. Tapi setelah sampai, silakan mengantri dan tunggu ya, tunggu sampai Anda terpilih. Nah, itu sakit itu. Kenapa? Capek nungguin antrian. Dan sampai itu terjadi, karena itu cari identifikasi customer value gap, problem apa yang mau saya selesaikan dengan produk baru. Sehingga kita belum selesai aja udah banyak yang tanya, kapan jadinya produknya nih Pak? Kapan jadinya? Karena saya tungguin
Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Udah ya, di pertanyaannya itu aja kan? Atau ada lagi pertanyaan Ada yang satu belum lagi, Bu. terjawab? Oh iya, apa itu tadi? Sorry, apa tadi? Pendekatan new normal atau pendekatan Oh new iya. normal Oh, oke. dengan penjualan produk. Ya. Ya. Mungkin kembali ke istilah new normal tadi, kita paham dulu ya, karena new normal ini sekarang floating. Istilah ini floating, ini bisa dipersepsikan seperti ini, bisa dipersepsikan seperti ini. Kita jelas dulu what does it mean. Nah, istilahnya kan low contact. Kalau low contact berarti kemungkinan untuk kita pakai channel yang memungkinkan kehadiran kita secara online akan lebih cepat sampai. Ini dalam new normal kan. Kenapa? Karena itu low contact ekonomi istilahnya. Low contact ekonomi kalau kita mau nyampe masif, berarti kita nggak bisa harapkan istilahnya distribusi di toko. Karena yang ke toko kurang sekarang. Gitu. Jadi istilahnya kita perlu melihat dulu new normal untuk produk yang sedang kita kerjakan, itu new normalnya di mana saja. Apakah dalam interaksinya, karena kan produk kadang ada unsur jasanya juga. Nah, waktu unsur jasa, jasanya pun juga sama. Jasanya ini apakah bisa ditranslate di dalam low contact atau tidak? Atau harus dirubah cara memberikannya. Setiap dalam low contact itu diterjemahkan dulu. Nah, ini bagian dari riset memahami keseharian konsumer yang namanya consumer journey. Consumer journey-nya tadi dicek. Pada waktu belanja bagaimana caranya, pada waktu dia menikmati produk bagaimana caranya. Nah, kita akan go around the consumer journey. Karena kita harus jadi solusi dari keseharian mereka. Kan nggak bisa meminta konsumen yang ikut cara kita. Itu mungkin, Mas Syahid. Bapak, terima kasih Pak. Itu mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima Pak. Bapak mungkin bisa merespon, silakan. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Beni. Pak Beni, ya Pak Beni, silakan Pak Beni. Ya, sepertinya juga tidak ada tanggapan. Baik, kalau tidak ada tanggapan, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.19 ya. Jadi demikian kami tutup sesi tanya-jawab untuk sesi webinar pada sore hari ini. Nah, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan, tapi sebelum itu ada satu video TVC dari salah satu media partner Indonesia. Mungkin videonya bisa ditampilkan. Jadi BSPR sebagai lembaga independen yang salah satu kuasa hingga kedatangan orang yang tak di majelis. Tidak ada pendapat. Oke, baik. Ya, tadi sedikit video dari media partner kami. Ya, selanjutnya akan saya bacakan beberapa highlight ya. Yang ini yang saya garis bawahi. Sebenarnya ini banyak sekali ya, Bu ya. Cuma saya terbatas merangkum di 3 hal saja yang menurut saya ini pantas untuk kita simak ulang, untuk kita pelajari lagi mungkin setelah ini. Untuk yang pertama, bagaimana sih kita melakukan ethnographic research di era yang sekarang ini, di new normal ini. Ada 4 hal yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama yaitu kita perlu melakukan kontekstualisasi ulang nih terkait customer kita, terkait bisnis kita juga gitu. Apa kebiasaan-kebiasaan baru dari customer kita yang mulai hilang, apa yang sementara berubah, dan apa yang mulai bertahan cukup lama. Lalu kemudian kita juga sebaiknya melihat dari secara big picture nih, dari hulu ke hilirnya seperti apa, agar kita tidak kehilangan esensi dari research-nya itu sendiri. Terus yang ketiga, kita bisa melibatkan teknologi ya pastinya ya, tapi kembali lagi bahwa si teknologi itu adalah media, yang mana sebenarnya base-nya itu ya kita sebagai si researcher-nya. Dan yang terakhir itu perlu juga kita untuk memperhatikan kerangka acuan kompetitif
atau competitive frame of reference yang tergantung di setiap konteksnya tadi. Nah, untuk yang kedua, saya juga menggarisbawahi bagaimana caranya kita untuk meningkatkan customer engagement melalui ethnographic research itu tadi. Yang pertama itu kita bisa melakukan empati ya, mungkin ya bahasa lain dari memakai sepatu customer kita tadi. Ini menarik karena mempertanyakan kepada diri kita lagi, pernah nggak sih kita melihat dari sudut pandang customer yang benar-benar kita melihat dari sudut pandang mereka, seperti itu. Yang kedua, di era sekarang ini perlu juga bagi kita untuk kembali ke basic atau core value. Karena balik lagi, value itu bisa diterjemahkan menjadi beberapa lapisan ya, dan baiknya kita bisa kembali ke core atau fondasi utama dari value yang mau kita coba sampaikan. Kemudian yang ketiga juga menarik ya, di mana posisi etnografi di dalam design thinking itu sendiri untuk meningkatkan customer engagement. Itu yang pertama, kalau di framework design thinking yang secara umum ya, letak etnografi itu membantu lebih dalam di bagian understanding, khususnya di bagian empathize dan juga define. Ya, di sana si etnografi research itu bisa membantu kita melihat sesuatu yang tak tampak gitu. Kalau biasanya kita cuma melihat sesuatu yang tampak saja, bahkan tadi juga di state bahwa biasanya kita cuma memvalidasi apa yang sudah kita tahu sebelumnya, tapi dengan pendekatan ini sebenarnya kita bisa melihat sesuatu yang tak tampak. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan segmentasi customer itu sampai ke level behavioral. Jadi kita nggak bisa tuh mensegmentasi hanya level yang misalkan cuma usia, umur, sama ya, dan juga misalkan jenis kelamin gitu, karena itu masih terlalu general. Dan untuk pertanyaan ya, sebenarnya pertanyaannya hampir semuanya menarik ya. Cuman di sini ada dua yang saya garis bawahi. Yang pertama itu pertanyaan pertama ya, tentang bagaimana caranya melakukan customer centric atau mengajarkan customer centric kepada industri yang tanda petik dibilang masih tradisional gitu. Nah, ini perlu ditekankan lagi nih, customer centric di sini ini kita melihatnya sebagai retoris atau sebagai culture gitu. Kita perlu garis bawahi dulu bahwa ini adalah sebagai culture. Dan untuk customer-nya sendiri kita perlu mendefinisikan ulang, karena sebenarnya bisa jadi petani itu tidak keseluruhannya dia menggunakan, dia membeli, dia mendesain gitu. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu gitu terkait value yang kita rancang tadi itu, usernya siapa sih gitu, bayarnya siapa sih, desainernya siapa sih, influencernya siapa sih gitu. Bahkan ada 6 roles ya. Ya mungkin untuk yang ingin tahu lebih dalam bisa ditanyakan ke Ibu Amalia. Dan yang terakhir itu permasalahan mana yang lebih dulu, branding atau promosi. Nah, malah ini ada yang lebih dahulu nih ternyata daripada branding dan promosi, yaitu penentuan value. Jadi ketika produk kita yang kita tawarkan itu kita sudah menjawab value gap yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu otomatis kita bisa membangun brand dari value tersebut untuk kemudian baru kita promosikan. Karena kalau langsung promosi tanpa punya value dan brand itu kasarannya tadi bahasanya kita teriak-teriak, tapi nanti kita antri dulu, begitu ya Bu Amalia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya highlight dari presentasi dari webinar pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak atas waktu dan materinya. Nah, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktu dan materinya. Sangat inspiratif sekali. Semoga sukses dan sehat selalu. Kenapa? Boleh ada kata-kata terakhir ya? Boleh? Maksudnya boleh Bu, boleh. Ya, boleh. Ya, teman-teman mungkin kalau kita waktunya kan pendek hari ini, tapi ini menjadi the beginning of our networking. Nah, bisa follow saya di LinkedIn. Di LinkedIn tuh amalia.e.maulana, karena saya juga banyak cerita-cerita seputar bisnis, seputar etnografi, branding, itu di LinkedIn. Jadi kita bisa lanjut diskusinya. Dan nggak usah nunggu sampai after pandemi ya, tapi kan kita bisa lanjutkan, bisa di WA group, bisa di WA maksud saya, atau selanjutnya. Karena apa? Karena sebenarnya pertemuan-pertemuan kecil itu kan bagian dari membesarkan personal brand kita semua. Sukses ya buat semuanya. Itu aja, Mas Syahid. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih sama Pak Dhani juga, Pak Dhani Kosasih. Terima kasih kesempatannya untuk bisa sharing hari ini. Semoga Innovasia juga sukses di kemudian hari dan bisa
kerja sama lagi dengan Etnomark Consulting. Oke, ya, baik. Terima kasih Ibu Amalia atas kalimat penutupnya. Ya, mungkin Ibu dipersilahkan boleh untuk meninggalkan layar webinar ini. Oke. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk peserta yang lainnya, berikut akan ada sedikit informasi tambahan dari panitia. Ya, mungkin langsung ke informasi yang pertama. Nah, dapatkan informasi lebih lanjut terkait Innovasia dengan mengikuti semua akun sosial media kami, karena kami akan terus update kegiatan-kegiatan yang pastinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk bisa diikuti. Kami memiliki banyak sekali program ya yang bisa diikuti, mulai dari Anda pelaku bisnis atau pelaku organisasi yang tergabung dalam perusahaan, atau kita juga akan mengadakan inovasi terbuka atau open innovation dan juga inovasi sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian dapat menambah pengalaman dengan mengikuti beberapa program kami seperti co-creation, pelatihan, acara bincang-bincang, dan webinar seperti yang kita ikuti sore hari ini, yang bisa Anda akses semuanya untuk meningkatkan kemampuan Anda secara pribadi maupun kemampuan Anda dalam berorganisasi. Kemudian, jangan lupa, ini sedikit pengingat ya, karena ini webinar series, pastinya akan ada seri-seri selanjutnya, yang mana di kemudian hari ya akan ada webinar yang akan mengangkat tema Building Innovation with Forward Thinking Approach oleh Mbak Mia Astari pada tanggal 10 Agustus 2020 mendatang. Untuk informasi lebih lanjutnya terkait registrasi dan juga yang lainnya bisa mengunjungi Instagram kami di designthinking.id. Nah, sebelum kami tutup kegiatan hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form dengan memindai kode QR code yang ada di layar, atau dengan mengklik tautan yang nantinya kita akan kirimkan di layar chat ya, di kolom chat kami akan kirimkan tautan yang bisa diklik. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat mencatat linknya atau scan QR code sebelum live meeting, boleh kita centang di give feedback yang ada di bawah layar live meeting. Seperti itu, nanti akan bantu diarahkan. Nah, sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami, ya, kompas.com dan juga Koran Jakarta, sebagai media partner di Innovasia Webinar Series kali ini. Terima kasih juga untuk semua peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal tadi hingga akhir, dan kami berharap dapat bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian di program-program Innovasia berikutnya. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan juga kesehatan selalu. Selamat melanjutkan aktivitas dan terus semangat. Dan terakhir ini, jika Bapak Ibu ingin menghubungi kami atau mendapatkan informasi lebih lanjut, ini tidak hanya seputar webinar, bisa apapun, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi PIC kami, yaitu Fahmi Farasida, yang bisa dihubungi di nomor telepon dan juga email yang tertera pada layar. Dan terakhir, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami dari Innovasia pamit undur diri dan mari berkolaborasi. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.